Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 6, yaitu berbagai macam ilmu pengetahuan, metode-metode pengajarannya, serta kondisi yang terjadi sehubungan dengan hal itu. Pertama, kesanggupan manusia untuk berpikir. Berpikir atau fikir merupakan suatu keadaan di mana akal manusia melakukan perantara dari sentuhan dan penglihatan yang disebabkan oleh panca indera. Terdapat tingkatan kesanggupan berpikir. Yang pertama adalah pemahaman intelektual manusia terhadap segala sesuatu yang ada di luar alam semesta dalam tatanan alam atau tatanan berubah-ubah. Yang kedua, pikiran yang melengkapi manusia dengan ide-ide dan perilaku yang dibutuhkan dalam pergaulan dengan orang-orang bawahannya dan mengatur mereka. Yang ketiga, pikiran yang melengkapi manusia dengan pengetahuan atau pengetahuan hipotesis. 2. Dunia terjadi benda-benda, peristiwa-peristiwa sebagai akibat dari tindakan terwujud melalui pemikiran. Semua tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup merupakan kekuasaan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan dibagi menjadi dua. Ya, pertama tindakan teratur dan tidak teratur. Tindakan teratur yang dijalankan oleh manusia. Tindakan tidak teratur adalah tindakan makhluk hidup selain manusia. Alasannya karena manusia mempunyai akal pikiran yang berguna untuk merencanakan apa yang diharapkan. Lain halnya makhluk hidup selain manusia yang tidak adanya pikiran. Binatang hidup dengan kelompoknya ataupun berkerumun di suatu kawasan. Mereka berkumpul karena indera mereka menangkap sebuah benda atau objek yang sama. Dan mereka tidak seperti manusia yang merencanakan sesuatu sebelum dilakukan, sehingga tindakan yang dilakukan binatang lebih rendah di bawah tindakan manusia yang teratur. 3. Akal eksperimental dan bagaimana terjadinya. Manusia adalah makhluk sosial yang artinya saling membutuhkan satu sama lain, di mana manusia dalam menjalani kehidupan selalu bergantung pada orang lain. Jika manusia hidup secara sendiri, maka tidak akan bisa menyelesaikan apa yang ia butuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ciri khusus kepada manusia, sebuah akal pikiran yang dipergunakan untuk mengatur semua tindakan agar tidak terjadi perselisihan. Pada akhirnya manusia mempunyai sebuah pengalaman yang berkesan di dalam hidupnya. Pengalaman manusia dapat menuntun manusia ke jalan yang benar dan salah sesuai kemauan manusia. Maka dari itu, adat ataupun norma yang berlaku di dalam manusia sangatlah penting dibutuhkan agar manusia mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Yang keempat, pengetahuan manusia dan pengetahuan malaikat. Ada 3 alam yang disaksikan manusia dalam aktivitas. Alam persepsi seksual, di mana kita hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya, sehingga kita menyadari adanya kemampuan berpikir pada diri kita yang dapat mengerti jika di dalam tubuh kita terdapat jiwa atau nyawa kita. Panca indera itu sendiri dapat kita rasakan saat memunculkan persepsi ilmiah dalam mengartikan sebuah pengetahuan. Yang kedua, alam roh. Alam roh hadir pada saat kita sudah merasakan pengaruh dari kehidupan yang kita jalani. Pengaruh tersebut yang menjadikan manusia mengetahui bahwa ada perantara dari alam yang berada di atas alam manusia. Alam ini juga disebut dengan alam spiritual. Yang terakhir, alam malaikat. Alam malaikat merupakan sebuah penggabungan dari persepsi murni dan pemikiran absolut dari esensial alam spiritual. Jiwa manusia setelah terlepas dari tubuhnya akan berhadapan dengan malaikat, di mana manusia akan dimintai keterangan selama hidupnya di alam kubur sehingga akhirnya akan tertuju antara surga dan neraka. Yang kelima, ilmu nabi-nabi, semoga sholawat dan salam atas mereka. Golongan manusia berada dalam kondisi ilahiyah yang keluar dari ambisi dan kondisi manusia biasa. Pada golongan nabi cenderung mengarah ke hal rohbaniyah yang lebih kuat dibanding kemanusiaannya. Maka golongan nabi akan menghindari segala sesuatu yang manusiawi kecuali kebutuhan pokok untuk hidup. Berbeda dengan manusia yang berpaling dari persoalan yang bersifat rabani seperti beribadah dan mendidik. Yang keenam,
Secara esensial manusia itu bodoh dan menjadi berilmu melalui pencarian pengetahuan. Manusia mempunyai akal pembeda, al-akhl at-tamyizi, yang mempunyai arti bahwa manusia mempunyai kemampuan dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Kemampuan inilah kemudian membentuk sebuah ide manusia yang dapat menimbulkan dampak positif ataupun negatif. Hal ini disebut akal eksperimental, al-akhl at-tajribi. Setelah manusia sudah membuat keputusan untuk dirinya sendiri baik atau buruk, manusia akan mencari pemahaman mengenai suatu hal yang maujud sebagaimana adanya, baik yang nampak ataupun gaib, yang disebut akal spekulatif, al-akhl an-nazari. Asal-usul manusia yang diciptakan dari segumpal darah, sekerat daging, dan masih ditentukan bentuk rupa mentalnya, yang kemudian manusia memiliki kemampuan membedakan atau yang disebut tamyiz. Maksudnya adalah ketika manusia dilahirkan ke dunia, manusia belum dikatakan sempurna dalam mencari pengetahuan karena masih tahap perkembangan menjadi dewasa. Ketika sudah mencapai kesempurnaan ilmu pengetahuan dan melalui organ tubuhnya sendiri, bisa dikatakan sudah mencapai kesempurnaan eksistensinya. Selanjutnya yaitu nomor 7, ilmu pengetahuan dan pengajaran merupakan hal yang dialami di peradaban manusia. Manusia berbeda dengan hewan karena kemampuannya untuk berpikir tentunya. Dengan itu juga manusia dapat memperoleh penghidupannya dan saling membantu di antara sejenisnya, serta mengadakan kesatuan sosial yang dipersiapkan bagi kerjasama. Dan dengan kemampuan itu pula manusia bisa menerima segala yang dibawa para nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkannya dan mengikuti apa-apa yang berguna pada akhirnya. Pikiran dan pandangan dicurahkan pada hakikat kebenaran satu demi satu, serta memperhatikan peristiwa demi peristiwa yang dialaminya, yang berguna bagi esensinya. Dengan demikian, semakin jelas bahwa ilmu pengetahuan dan pengajaran atau taklim merupakan hal yang alami di tengah umat manusia. Nomor 8 yaitu pengajaran ilmu pengetahuan adalah keahlian. Pengajaran ilmu merupakan suatu keahlian dapat dibuktikan dengan adanya perbedaan istilah-istilah teknis. Masing-masing tokoh terkenal dalam bidangnya memiliki terminologi teknisnya sendiri di dalam pengajaran, sebagaimana yang terjadi dengan semua keahlian. Nomor 9 yaitu ilmu pengetahuan hanya tumbuh dalam peradaban dan kebudayaan yang berkembang pesat. Kualitas dan jumlah keahlian tergantung pada besar atau kecilnya luas peradaban, kebudayaan, dan kemewahan yang dinikmati di kota-kota. Keahlian-keahlian yang maju pesat memang merupakan bagian tambahan dari penghidupan. Apabila orang-orang yang berperadaban memiliki pekerjaan-pekerjaan yang berpenghasilan lebih dari kebutuhan hidup mereka, kelebihan itu dipergunakan untuk aktivitas luar di atas penghidupan. Aktivitas ini merupakan hak istimewa manusia, yaitu ilmu pengetahuan dan keahlian. Nomor 10 yaitu macam-macam ilmu pengetahuan dalam peradaban masa kini. Ilmu pengetahuan yang diselami oleh orang-orang kota yang selalu dicari dan diteruskan melalui pengajaran ada dua macam. Yang pertama yaitu sifatnya alami bagi manusia, yaitu dengan melalui bimbingan pikirannya. Hal ini merupakan ilmu filsafat manusia yang memperoleh ilmu itu melalui kemampuannya untuk berpikir yang sudah merupakan watak baginya, dan dengan persepsi-persepsi manusiawinya ia terbimbing pada objek-objek dan problema argumen dan metode pengajaran sehingga mengetahui perbedaannya antara yang benar dan yang salah di dalam ilmu-ilmu filsafat tersebut berdasarkan pemikirannya sendiri, mengingat dia adalah manusia yang punya pikiran. Yang kedua yaitu bersifat tradisional atau nakli, di mana manusia memperolehnya dari orang yang menciptakan. Ilmu tradisional konvensional atau al-ulum al-nakliyah al-wadiyah yang semuanya bersandar kepada informasi berdasarkan otoritas syariat yang diberikan di dalamnya. Tidak ada tempat bagi akal kecuali bila mana akal dipergunakan menghubungkan persoalan-persoalan detail dan dengan prinsip-prinsip dasar.
Nomor 11 yaitu ilmu-ilmu tafsir Quran dan qiraat Quran. Qiraat Quran sendiri merupakan 7 cara khusus dalam membaca Al-Quran yang telah ditetapkan, yang penuklirannya dilakukan secara terus-menerus dengan cara praktik, dan secara khusus kepada orang yang telah terkenal sekali dalam meriwayatkannya dalam ukuran yang amat besar. Kemutawatiran qiraat yang 7 itu tanpa pelaksanaan daripadanya seperti mat dan tasil karena ketidaktahuan cara pelaksanaannya melalui pendengaran. Sedangkan tafsir Quran ditulis berdasarkan pembahasan linguistik karena Quran diturunkan dalam bahasa orang-orang Arab dan berdasarkan sistem-sistem bolaghah mereka. Tafsir ada 2 macam, yaitu tafsir nakli berdasarkan tradisi-tradisi yang dialihkan kaum terdahulu. Sedangkan yang kedua yaitu tafsir berdasarkan pada analisa linguistik seperti menerangkan bahasa Irab dan bolaghah dalam mengungkapkan makna yang sesuai dengan maksud dari susunan bahasa Al-Quran. Nomor 12 yaitu ilmu-ilmu hadis. Ilmu-ilmu hadis banyak dan bermacam-macam, di antaranya ada ilmu yang membicarakan tentang nasikh hadis dan mansukh hadis. Pengetahuan tentang nasikh dan mansukh secara umum berlaku baik bagi Al-Quran maupun bagi hadis. Selain itu juga merupakan salah satu dari ilmu hadis yang paling penting. Dalam ilmu-ilmu hadis termasuk juga penyelidikan tentang sanad-sanad dan juga pengetahuan tentang apa yang harus dikerjakan dengan hadis-hadis yang sanadnya lengkap syarat-syaratnya, karena mengamalkan hadis hanya diwajibkan berdasarkan akhbar atau berita dari Rasulullah SAW yang dapat diduga validitasnya. 14. Ilmu faraid. Ilmu faraid ialah pengetahuan tentang pembagian harta warisan dan ketentraman bagian yang menjadi hak dari suatu harta warisan dengan memperhatikan hubungan antara bagian individu dan pembagian-pembagian dasar. Ilmu ini juga mencakup pengetahuan tentang pengaturan kembali bagian-bagian itu, disebut dengan munasakhoh. Munasakhoh ini penting dilakukan bila salah seorang di antara ahli waris yang semula ada lalu meninggal, dan bagian-bagiannya harus dibagikan kepada para ahli warisnya. Ilmu faraid merupakan disiplin ilmu yang mulia, karena cakupannya akan ilmu yang berdasar akal dan ilmu yang berdasar nas. Dan dengan mempergunakan ilmu itu akan diperoleh ketentuan tentang hak seseorang di dalam harta warisan dengan cara sebenar-benarnya dan meyakinkan. Ketika para pembagi menjadi bingung dan sukar menentukan bagian-bagian yang harus diterima masing-masing ahli waris. 13. Ilmu fikih dan cabang-cabangnya. Hukum-hukum waris fikih. Ilmu fikih ialah pengetahuan tentang klasifikasi hukum-hukum Allah Ta'ala yang berkenaan dengan tindakan-tindakan kaum muslim mukallaf, seperti hukum wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Hukum-hukum ini bersumber Al-Quran dan sunnah, dan dalil-dalil yang telah ditegakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalil-dalil itu berasal dari nas-nas berbahasa Arab. Dalam beberapa hal terdapat perbedaan pendapat, sebagaimana juga halnya dengan pengertian secara implisit dari kata-kata di dalam nas-nas itu. Dalil-dalil yang bukan berasal dari nas-nas menimbulkan perbedaan pendapat. Maka peristiwa-peristiwa baru yang terus timbul tak tercakup oleh nas-nas. Tidak semua sahabat Nabi mampu memberikan fatwa-fatwa, ketetapan-ketetapan, serta tidak semua jadi sumber bagi praktek keagamaan. Kota-kota Islam mulai berkembang, buta huruf pun lenyap. Saat inilah perkembangan fikih hingga menjadi sempurna dan muncul sebagai suatu keahlian dan suatu ilmu. Pembaca-pembaca Al-Quran tidak lagi disebut sebagai qori Al-Quran, tapi disebut sebagai fuqaha, yaitu ahli-ahli fikih dan sarjana-sarjana agama atau ulama. Ulama-ulama fikih mengembangkan dua pendekatan yang berbeda terhadap fikih. Yang pertama, didasarkan kepada pemikiran dan analogi, ra'yi dan qiyas.
pendekatan ini diwakili oleh ulama-ulama Irak. Yang kedua didasarkan kepada hadis, yaitu mengenai tradisi-tradisi Rasul. Pendekatan ini diwakili oleh ulama-ulama Hijaz di kalangan orang Irak terhadap sedikit hadis. Maka dari itu, mereka lebih banyak menggunakan pendekatan analogi atau qiyas. Tokoh-tokoh Irak yang menjadi pusat mazhab adalah Imam Hanafi, sedangkan pemimpin Hijaz adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i. 15. Ilmu usul fikih dan cabang-cabangnya, dialektika dan soal-soal yang kontroversial. Ilmu usul fikih membicarakan tentang dalil-dalil syariah, dari mana hukum agama dan kewajiban-kewajiban resmi atau taklif diambil. Sumber-sumber dasar syariah adalah Quran dan sunnah penjelas bagi Quran. Kemudian ijma menggantikan kedudukan Quran dan sunnah. Setelah Nabi wafat, banyak peristiwa terjadi di luar cakupan nas-nas yang sudah tetap. Para sahabat pun membanding-bandingkannya dengan nas yang sudah ditetapkan, serta memasukkannya ke dalam peristiwa yang sudah ada dukungan nas dengan syarat-syarat yang mengafirmasi kesamaan dari dua peristiwa yang mirip itu, hingga benar-benar meyakinkan bahwa hukum Allah mengenai kedua peristiwa tersebut adalah satu. Hukum itu pun menjadi dalil syar'i melalui konsensus mereka atasnya. Dalil-dalil itulah yang disebut qiyas. Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa keempat dalil hukum tersebut, yaitu Quran, sunnah, ijma, dan qiyas, merupakan prinsip-prinsip dasar syariat. Meskipun ada sebagian di antara mereka yang tidak mengakui dalil ijma dan qiyas. Pemikiran tentang eksistensi keempat sumber tersebut sebagai dalil-dalil. Yang pertama, Quran. Dalilnya adalah mukjizat yang mematahkan argumentasi musuh yang menentangnya. Mukjizat itu terdapat pada teks-teksnya, dan bukti lainnya adalah keautentikan di dalam nukilannya, sehingga tidak mendatangkan keraguan-raguan akan kebenarannya. Yang kedua, sunnah. Tercakup persoalan kitab-kitab dan rasul-rasul yang diutus ke pelosok-pelosok bumi dengan membawa hukum-hukum dan syariat-syariat. Yang ketiga, ijma. Dalilnya adalah kesepakatan para sahabat. Dan yang keempat adalah qiyas, berdalilkan konsensus para sahabat. Dalam ilmu fikih tidak cukup hanya mengetahui makna konvensional secara umum, tetapi haruslah diketahui hal-hal lain di mana makna khusus bergantung, dan dengannya hukum-hukum ditarik sesuai dengan cara yang telah dilakukan para ahli hukum dan sarjana-sarjana ilmu pengetahuan di dalam menarik prinsip-prinsip dasar. Cara-cara itu mereka jadikan sebagai metode untuk melakukan penyimpulan hukum. Masa khilafiyah. Fikih yang diistimbatkan dari dalil-dalil syariah menimbulkan banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama yang berijtihad. Perbedaan itu karena perbedaan sumber dan segi pandangan. Setelah perbedaan itu sampai kepada keempat ulama mazhab, orang-orang pun membatasi diri pada taklid atas mereka. Di antara keempat imam, berlangsung diskusi-diskusi mengenai usaha pembenaran pendapatnya masing-masing. Terdapat ilmu yang disebut khilafiyat, yaitu persoalan-persoalan yang kontroversial. Orang-orang yang memilikinya harus mengetahui kaidah-kaidah yang dipergunakan sebagai alat untuk sampai kepada penyimpulan hukum, sebagaimana seorang mujtahid membutuhkannya. Khilafiyat adalah sebuah ilmu yang mulia dan bermanfaat untuk mengetahui sumber pengambilan para imam serta dalil-dalil yang dipergunakan. Selanjutnya, dialektika. Mencakup pengetahuan tentang tingkah laku paling tepat di dalam perdebatan yang berlangsung di antara pendukung-pendukung mazhab fiqhiyah dan lain-lain. Dikatakan bahwa disiplin ilmu ini merupakan pengetahuan tentang norma-norma dasar
atas sikap paling tepat dalam adu argumentasi. Dialektika ini ada dua metode. Yang pertama, metode Al-Basdawi. Metode ini khusus mengenai dalil-dalil syariah seperti nas, ijma, dan pembuktian. Yang kedua, metode Al-Umaidi. Ini bersifat umum, berlaku bagi setiap argumentasi yang dipergunakan sebagai pembuktian terhadap ilmu apapun. 16. Ilmu kalam merupakan ilmu yang mempergunakan bukti-bukti logis dalam mempertahankan akidah keimanan dan menolak pembaharu yang menyimpang dalam dogma yang dianut kaum muslimin pertama dan ortodoksi muslim ahlu sunnah. Inti akidah keimanan adalah tauhid, keesaan Tuhan. Dalam perkembangannya, ilmu-ilmu logika tersebar dalam Islam. Tidak sedikit orang mempelajarinya. Mereka membedakan logika dengan ilmu-ilmu filosofis, bahwa logika itu hanyalah suatu hukum dan alat ukur bagi argumentasi dan membantu untuk memeriksa argumentasi dalam ilmu-ilmu filosofis dan juga disiplin-disiplin ilmu lainnya. 17. Penjelasan terinci tentang pengertian ganda atau mutasyabih dari Quran dan Sunnah dan yang ditimbulkannya berupa aliran-aliran dogmatis di kalangan ahlu sunnah dan ahli-ahli bid'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk mengajak kita kepada keselamatan dan kebahagiaan. Diturunkanlah kitab mulia dalam berbahasa Arab yang jelas, yang di dalamnya memberitahu kita tentang memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Dalam Al-Quran telah disebutkan kepada kita tentang hari kebangkitan dan peringatan tanda-tandanya. Tapi kapan waktu peristiwa yang pasti itu akan terjadi tidak pernah ditentukan. Juga pada permulaan surat-surat tertentu dalam Al-Quran mulia terkandung huruf-huruf hijaiyah yang maksudnya tidak dapat kita mengerti. Semuanya yang samar-samar atau yang tidak diketahui disebut dengan mutasyabihat, mengandung arti ganda. Siapa yang berusaha menelusurinya akan dicela, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, yaitu Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Mengenai ayat-ayat mutasyabihat yang diasumsikan sebagai ilmu Allah, hanya Allah yang mengetahui, seperti hari kiamat, tanda-tandanya, dan waktu-waktu peringatan kedatangannya, serta jumlah zabaniyah dan lain sebagainya. Selanjutnya, 19. Ilmu tabir mimpi. Ilmu ini termasuk bagian dari ilmu-ilmu syariat dan merupakan pendatang baru dalam Islam. Dan ketika ilmu-ilmu pengetahuan menjadi keahlian ilmu dan sarjana-sarjana menulis buku-buku tentang itu. Takbir mimpi merupakan ilmu yang disinari oleh cahaya kenabian, karena antara kenabian dan mimpi terdapat hubungan satu sama lainnya, seperti yang disebutkan di dalam hadis sahih. 20. Bermacam ilmu yang menggunakan alat berpikir. Manusia, karena manusia adalah makhluk yang berpikir. Ilmu-ilmu ini disebut dengan ilmu-ilmu filsafat dan hikmah. Ia mencakup 4 macam ilmu, yaitu 1. Ilmu logika, 2. Fisika atau ilmu alam, 3. Metafisika, dan yang keempat ilmu matematik. 21. Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan angka-angka. Yang pertama, aritmetika, yaitu pengetahuan tentang angka-angka yang dikombinasi di dalam deret hitung dan deret ukur. Cabang lain dari aritmetika adalah aljabar. Angka terbesar dari persamaan yang dilakukan oleh ahli-ahli aljabar adalah 6. Orang pertama yang menulis disiplin ilmu ini adalah Abu Abdillah al-Khawarizmi.
cabang lainnya lagi dari aritmetika adalah Farad, keahlian menghitung di dalam upaya menetapkan bagian-bagian siham yang benar dari suatu hitungan bagi ahli-ahli waris yang berhak. 22. Ilmu ukur. Ilmu ini mempelajari ukuran-ukuran kuantitas, seperti misalnya sudut-sudut sebuah segitiga adalah sama pada kedua sudut siku-sikunya. Ada 2 cabang geometri, yaitu ilmu pengukuran tanah dan optika atau ilmu yang menerangkan sebab-sebab terjadinya kesalahan dalam persepsi visual dengan dasar pengetahuan tentang bagaimana sebab-sebab itu terjadi. 23. Astronomi, ilmu yang mempelajari tentang gerakan bintang-bintang yang tetap dan planet-planet. Salah satu cabang astronomi adalah ilmu tentang tabel-tabel astronomi didasarkan kepada hitungan menurut rumus-rumus aritmetika. 24. Ilmu logika. Logika berbicara tentang kaidah-kaidah yang memungkinkan seseorang mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, di mana keduanya dalam definisi yang memberi informasi tentang isi segala sesuatu dan dengan alasan yang bermanfaat bagi persepsi. Selanjutnya ialah ilmu fisika. Ilmu fisika merupakan ilmu yang membahas tentang tubuh-tubuh dari titik pandang gerakan dan diam yang melekat padanya. Fisika mempelajari tentang tubuh-tubuh samawi atau substansi, elemen air, sebagaimana juga pada manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan barang-barang tambang yang diciptakan daripadanya. Dibahas perihal mata air dan gempa yang timbul dalam bumi, juga awan, uap, guntur, kilat, dan badai yang terdapat di atmosfer. Selanjutnya mempelajari permulaan gerakan pada tubuh yaitu jiwa dan berbagai bentuknya, yang dimana ia muncul pada manusia serta binatang dan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya ilmu kedokteran. Salah satu cabang ilmu fisika ialah ilmu kedokteran. Kedokteran adalah salah satu keahlian yang mempelajari tentang tubuh manusia dari segi sakit dan sehatnya. Dokter berusaha menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit dengan bantuan obat-obatan dan makanan setelah diketahui dengan jelas penyakit khusus bagi setiap anggota badan dan sebab-sebab yang menimbulkan penyakit. Selanjutnya ialah ilmu pertanian. Keahlian ini termasuk salah satu cabang fisika, mempelajari pengelolaan dan pertumbuhan tanaman-tanaman yang ada dengan irigasi, pemeliharaannya yang tepat, pengelolaan tanah, dan sebagainya. Orang-orang terdahulu memberikan perhatian sangat besar terhadap pertanian. Studi mereka bersifat umum, tumbuh-tumbuhan dari segi penanamannya, penumbuhannya, dan hubungan kewiraan dengan binatang-binatang dan benda-benda angkasa. Selanjutnya ilmu metafisika. Ilmu metafisika adalah ilmu yang mempelajari wujud sebagai adanya. Pertama, ia mengajarkan soal hukum yang menyangkut hal-hal bersifat jasmani dan spiritual, kesatuan, keharusan, kemungkinan, dan sebagainya. Dalam susunannya, metafisika datang sesudah fisika, karena mereka menyebutnya ilmu mengenai sesuatu yang ada di belakang fisika metafikal. Selanjutnya ilmu sihir dan azimat, yaitu ilmu-ilmu yang menunjukkan bagaimana jiwa-jiwa manusia mampu disabkan untuk melakukan satu pengaruh terhadap dunia elemen, baik tanpa bantuan atau dengan bantuan benda-benda angka. Jenis yang pertama adalah sihir dan yang kedua adalah azimat-azimat. Ilmu ini diterangkan oleh agama karena mengandung bahaya dan mengharuskan orang-orang mempraktekannya. Yang ke-30 ialah mengenai ilmu rahasia-rahasia surat. Pada masa sekarang ini, ilmu ini disebut sebagai seminya. Surat magic, kata itu diambil dari ajimat-ajimat untuk ilmu ini.
dan dipergunakan dalam pengertian dalam istilah-istilah orang-orang sufi yang mempraktikkan magic. Istilah magic yang umum pun dipergunakan untuk beberapa aspek dari magic. Masalah yang tidak dapat terduga timbul mengingat masalah yang tak terkiranya banyak. Para penulis berasumsi bahwa akibat dan buah surat magic adalah jiwa-jiwa ilahiyah yang aktif di data dunia alam dengan memakai nama-nama indah Tuhan dan kalam-kalam ilahi yang berasal dari surat-surat yang berisikan rahasia-rahasia yang terdapat di dalam makhluk-makhluk ciptaannya. Ya, untuk yang selanjutnya adalah bagian 31, yakni tentang ilmu kimia, yang dimana dalam ilmu ini adalah ilmu yang mempelajari tentang substansi melalui mana emas dan perak dapat dibangkitkan secara artifisial dan menerangkan cara kerjanya. Atau lebih jelasnya lagi, ada kimia ini adalah yang menerangkan tentang usaha-usaha operasional melalui pengalihan substansi dari potensialitas ke aktualitas, seperti misalkan di solusi tubuh-tubuh kepada komponen-komponen naturalnya. Nah, lebih jelasnya di sini ada contoh, yakni tentang proses substansi yang mencair lalu mengeras menjadi kapur oleh pulverisasi benda-benda keras dengan bantuan alat-alat penumbuk seperti palu-palu dan sebagainya. Oke, dalam hal ini ilmu yang menerangkan tentang operasi atau pelaksanaan teknis dengan mana substansi-substansi dipengaruhi untuk diubah menjadi bentuk emas dan perak, inilah yang disebut dengan ilmu kimia. Ya, untuk selanjutnya bagian ke-32, yakni tentang sangkalan terhadap filsafat dan kerusakan orang-orang yang mempelajari filsafat. Yang mana di bagian ini ada menjelaskan tentang terdapatnya golongan makhluk yang berakal dari rumpun manusia yang berpendapat bahwa esensi dan kondisi-kondisi dari keseluruhan eksistensi. Salah satu bagiannya dapat dirasa oleh indera yang di belakang persepsi sensual, atau juga alasan-alasan dan sebab-sebabnya, dan dapat dirasakan oleh spekulasi mental dan pemikiran intelektual. Nah, lebih jelasnya adalah orang-orang di sini juga berpendapat bahwa akidah-akidah keimanan dapat dibuktikan secara benar melalui spekulasi intelektual dan melalui tradisi atau hadis. Sebab akaid itu adalah sebagian dari persepsi intelektual. Mereka adalah para filsuf atau falasifah jamak atau falsuf, berasal dari bahasa Yunani yang berarti cinta kebenaran. Dimana kalau dalam pengertian ini adalah orang-orang filsafat itu adalah orang-orang yang mencintai kebenaran, dan juga mereka mengandalkan pemikiran intelektualnya mereka untuk menemukan alasan-alasan tertentu atau sebab akibat dari sesuatu hal seperti itu. Ya, untuk yang selanjutnya adalah bagian ke-33 tentang penolakan terhadap astrologi, kelemahan atas hasil-hasilnya atau bahaya tujuan akhirnya. Ya, pada bagian ini para astrolog beranggapan bahwa astrolog dengan pengetahuan yang diberikannya tentang kekuatan-kekuatan astral, baik sendiri maupun yang berada dalam kesatuan kombinasi, serta pengetahuan tentang pengaruh astral terhadap kreasi elemental, memungkinkan mereka untuk mengetahui hal-hal di dunia elemen-elemen sebelum terjadi. Nah, astrolog terdahulu berpendapat bahwa pengetahuan tentang kekuatan-kekuatan astral dan pengaruhnya diperoleh dengan jalan pengalaman. Nah, dalam hal ini tentu saja tidak benar, karena pengalaman setiap orang itu bisa kita pastikan berbeda-beda. Oke, sebagian astrolog juga yang pendek pemikirannya mengemukakan bahwa pandangannya tentang pengetahuan, yakni kekuatan-kekuatan astral dan pengaruhnya diperoleh dengan wahyu. Hal ini tentu saja pendapat yang bisa kita simpulkan keliru kayak gitu ya.
mereka sendiri telah, karena dalam pendapat mereka juga mereka telah membekali kita dengan argumen-argumen yang cukup untuk menolak mereka, yakni adanya bukti yang paling jelas ialah mereka mengatakan hendaknya Anda mengetahui bahwa para nabi adalah manusia-manusia paling jauh dari sebutan sebagai seorang yang memiliki keahlian. Dalam hal ini tentu mereka juga meragukan seperti itu. Namun mereka coba dengan argumennya seperti ini, tentu saja itu udah menjatuhkan mereka sendiri seperti itu. Oke, selanjutnya yang bagian ke-34 yakni tentang penyangkalan terhadap efektivitas kimia, kemustahilan eksistensinya, dan bahaya yang muncul akibat prakteknya. Oke, dalam hal ini banyak orang yang tidak mampu mencari penghidupan dan terbawa oleh ketamakan lalu mengelola kimia. Pendapat mereka bahwa itu merupakan cara yang paling tepat untuk membuat suatu penghidupan lebih mudah dan memperoleh kekayaan lebih gampang. Ada berbagai prosedur yang diikuti para ahli kimia ini tergantung pada perbedaan pendapat mengenai karakter dan bentuk kerja atau kimiawi, mengenai substansi yang dibuat oleh kerja kimiawi, dan mereka menyebut dengan batu mulia. Itu dapat berupa kotoran-kotoran atau darah atau rambut telur atau apapun itu benda kimia yang lainnya. Ya, untuk selanjutnya yakni bagian ke-35 yaitu tujuan-tujuan yang harus dilahirkan dalam karang mengarang dan yang itu saja yang dinyatakan valid. Oke, dalam bagian ini menjelaskan bahwa pembendaharaan ilmu manusia adalah jiwa manusia sendiri. Ya, kemampuan manusia berpikir pun akhirnya melahirkan situasi problematik yang ia mencoba memecahkannya secara afirmatif atau negatif. Apabila suatu gambaran ilmiah telah tegak di dalam pikiran melalui berbagai usaha ini, maka ia harus dikomunikasikan kepada orang lain melalui pengajaran atau diskusi, mengasah pikiran dengan mencoba menunjukkan kebenarannya. Komunikasi tersebut berlangsung secara ekspresi verbal, yaitu suatu pembicaraan melalui kata-kata ucapan yang diciptakan oleh Allah di dalam sebuah tubuh manusia. Atau bisa kita sebut ya ini bahasa bahasa gerakan atau bahasa tubuh gitu ya. Ada tingkatannya kedua juga, yaitu komunikasi atau penyampaian pemikiran seseorang kepada orang lain yang tidak diketahui atau secara badani berada jauh letaknya, atau kepada seseorang yang hidup sesudahnya atau orang yang tidak hidup semasa dengannya dan tidak pernah bertatap muka dengannya, atau ini bisa secara cerita atau secara cerita turun temurun seperti itu ya. Untuk selanjutnya yakni bagian ke-36 tentang banyaknya buku ilmu pengetahuan yang ditulis merupakan penghambat memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, dalam bagian ini adalah salah satu hal yang merintangi dan membahayakan manusia memperoleh ilmu pengetahuan dan mencapai ilmu pengetahuan yang sesama tentunya, karena adanya anggapan bahwa banyaknya ilmu pengetahuan, banyaknya buku malah menghambat proses pengetahuan. Tentu saja ini hal yang salah dipahami, yakni di sini penjelasannya tentang jumlah buku yang ditulis, beda-bedanya istilah-istilah yang diperlukan dipakai untuk pengajaran. Justru anggapannya sebaliknya kayak gitu ya. Jadi maksudnya itu adanya buku itu malah memperkaya pengajaran dan juga sumber pengetahuan gitu, serta beragamnya metode yang dipergunakan di dalamnya. Karena itu para pelajar atau para penuntut ilmu di sini dituntut untuk memiliki kesiapan dalam pengetahuannya, atau lebih jelasnya lebih bijaksana di dalam menuntut ilmu atau pembelajaran seperti itu. 37. Banyaknya ringkasan tentang bermacam masalah keilmuan mengganggu proses pengajaran. Banyak para sarjana di zaman kita bersemangat mengumpulkan ringkasan-ringkasan tentang berbagai metode dan kandungan ilmu pengetahuan. Bahkan mereka pun menghadirkannya dalam bentuk program-program ringkasannya. Buku-buku ringkasan ini memuat susunan ringkasan pokok dengan sangat singkat dan tiap kalimat berisi banyak rumusan masalah.
Cara ini sebenarnya merugikan, bukan hanya terhadap buku aslinya, tetapi juga kepada pengertiannya. Mereka juga meringkasnya untuk mempermudah para pelajar menghafalnya. Namun ternyata, pengaruhnya berakibat terhadap merusak proses pengajaran dan mengganggu usaha-usaha menimba ilmu pengetahuan. Cara yang semula dimaksudkan untuk menghemat tenaga itu ternyata membawa banyak kerepotan bagi para pelajar. Sekalipun pengetahuan bisa diperoleh dari ringkasan, namun keahlian yang akan dicapai darinya mungkin akan kurang sempurna bila dibandingkan dengan yang dipelajari dari cabang-cabang ilmu yang diterangkan dengan sederhana dan cukup panjang. 38. Sikap yang benar dalam pengajaran, taklim ilmu-ilmu pengetahuan, dan metode-metode pengajarannya. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya mengajarkan ilmu pengetahuan kepada pelajar hanya akan efektif apabila dilakukan dengan berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Berikut caranya. Yang pertama, guru mengajarkan kepada murid problem-problem yang sulit dan prinsipil di setiap cabang yang diajarkan. Bila seluruh pembahasan telah dipahami, selanjutnya menjadi kewajiban guru kembali kepada pembahasan pokok dan mengangkat pelajaran kepada tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, jika sudah terlatih, pelajar itu harus digiring kepada masalah pokok yang dibahas hingga memungkinkan dia mencapai keahlian yang sempurna. Selanjutnya, cara latihan yang sebaik-baiknya mengandung 3 kali ulang. Dalam beberapa hal, ulangan yang berkali-kali itu memang dibutuhkan, tetapi tergantung kepada keterampilan dan kecerdasan si murid. Selanjutnya, umumnya pengertian yang diberikan terserap secara kira-kira dan umum yang harus dibantu dengan contoh-contoh yang jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, bila mereka masih dilibatkan dengan masalah-masalah yang sukar dan membingungkan, artinya si murid belum terlatih dan belum sanggup untuk memahami ketingkatan yang lebih sulit. Niscaya otaknya akan dihinggapi kejenuhan, kemudian timbullah kekenduran semangat. Hal itu terkadang juga mungkin disebabkan oleh kemampuan murid itu sendiri ataupun timbul karena cara mengajar yang salah. Selanjutnya, tidak mencampurkan antara masalah yang diberikan dalam buku pelajaran dengan sejumlah masalah lain. Lalu, tidak terlalu lama melantur pada satu masalah dan satu buku, sehingga mengganggu jadwal belajar yang tak semestinya. Lalu, dalam pengajaran taklim, metode yang baik dan harus diikuti adalah meniadakan cara yang membingungkan si murid, tidak mengajarkan 2 cabang ilmu pengetahuan sekaligus. Pelajar juga hendaknya mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, dan insya Allah akan mendapat kemanfaat yang besar dan mulia. 39. Mempelajari ilmu alat tidak memerlukan banyak waktu, dan problemnya tidak perlu dibicarakan mendetail. Ilmu pengetahuan yang dikenal umat manusia terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, ilmu pengetahuan yang dipelajari karena faedah yang sebenarnya dari ilmu itu sendiri. Yang kedua, ilmu-ilmu yang merupakan alat untuk mempelajari golongan ilmu pengetahuan jenis pertama itu. Lalu, mengenai berbagai ilmu yang dipelajari karena faedah, maka tidak ada halangan bagi pelajar untuk mendiskusikannya panjang lebar dan mendetail dengan mencari bukti-bukti dan pandangan-pandangan yang berhubungan dengannya, sebab itu akan menambah kukuhnya keahlian. Tetapi ilmu-ilmu yang merupakan alat bagi berbagai ilmu lain seharusnya dipelajari hanya selaku alat. Mempelajari ilmu pengetahuan yang lain itu, pembahasan dan analisis yang panjang lebar pun tidak perlu diadakan, karena akan menjauhkan pelajar dari tujuan ilmunya sendiri, sebab tujuannya sebenarnya hanyalah alat belaka, bukan untuk tujuan lainnya. 40. Mengajar anak-anak dan perbedaan metode yang digunakan di kota-kota Islam. Mengajar anak-anak mendalami tentang Islam dan Al-Quran itu merupakan suatu simbol dan pekerti Islam. Al-Quran menjadi dasar taklim dan fondasi bagi semua keahlian yang diperoleh kemudian, sebab hal-hal yang diajarkan kepada anak-anak akan menjadi dasar bagi semua pengetahuan yang diperoleh setelah itu. Orang Maghribi membatasi pendidikan dan pengajaran Al-Quran bagi anak-anak tentang perbedaan pandangan dari para ahli Al-Quran, ortografi Al-Quran, maupun masalah-masalah lainnya. Mereka tidak mencampur adukan pelajaran Al-Quran dengan pelajaran lainnya di majelis taklim. Hal ini menunjukkan bahwa orang Maghribi itu adalah orang yang bersangkutan mempelajari apapun. Itulah metode orang kota di Maghribi dan guru-guru Al-Quran di desa-desa barbar yang mengikuti cara hidup orang kota dalam mendidik anaknya hingga dewasa. Kedua, adapun orang Ifrikiyah pula mengkombinasi pelajaran Al-Quran pada anak-anak biasanya dengan hadis.
Mereka juga mengajarkan kaidah dasar ilmu pengetahuan dan masalah ilmiah tertentu. Hanya saja, perhatian mereka pada Al-Quran dan desakan penghafalan Al-Quran di kalangan anak-anak serta pengetahuan mereka mengenai perbedaan riwayat-riwayat dan bacaan-bacaannya lebih banyak daripada yang lainnya. Sedangkan perhatian mereka pada khot datang belakangan. Bukti-bukti menunjukkan orang Ifriqiya dan Maghribi yang membatasi diri dalam belajar Al-Quran tidak memperoleh keahlian berbahasa sama sekali. Adalah lumrah bila manusia secara ilmiah tidak mampu menggali seluruh keilmuan Al-Quran karena tak seorang pun mampu menyamainya. 41. Kekerasan terhadap pelajar membahayakan mereka. Beberapa sebab bahayanya kekerasan terhadap pelajar. Yang pertama, hukum yang keras dalam pengajaran taklim berbahaya pada si murid, khususnya bagi anak-anak kecil karena itu termasuk tindakan yang dapat menyebabkan timbulnya kebiasaan buruk. Kedua, kekerasan dalam pengajaran terhadap pelajar ataupun hamba sahaya atau pelayan dapat mengakibatkan bahwa kekerasan itu sendiri akan menguasai jiwa dan mencegah perkembangan pribadi anak yang bersangkutan. Yang ketiga, kekerasan membuka jalan ke arah keserongan, penipuan, serta kelicikan berupa tindakan-tindakan serta ucapan yang buruk. Kecenderungan buruk akibat kekerasan dapat menimbulkan kebiasaan dan watak yang berurat dalam jiwa seseorang, merusak sifat kemanusiaan sehingga enggan menumpuk keutamaan dan keluhuran moral. Maka, menjadi keharusan guru-guru hendaknya agar tidak memperlakukan muridnya secara kasar atau dengan paksaan. Demikian juga untuk sikap orang tua terhadap anak-anaknya. Salah satu di antara metode pendidikan terbaik telah dikemukakan Ar-Rasyid kepada Khalaf bin Ahmar. Jangan biarkan waktu berlalu, kecuali jika Anda gunakan untuk mengajarinya sesuatu yang berguna, tetapi bukan dengan menjengkelkannya, cara yang dapat mematikan pikirannya, dan jangan pula terlalu lemah lembut. 42. Pendidikan sarjana akan lebih sempurna dengan pergi menuntut ilmu dan menemui guru-guru paling berpengaruh. Manusia menimba ilmu pengetahuan dan budi pekerti, sifat serta sikap-sikap juga seringkali melalui buku-buku, pengajaran, dan kuliah langsung, atau dengan meniru seorang guru dan mengadakan pengajaran langsung personal dengannya. Keahlian yang diperoleh melalui kontak personal langsung dengan guru biasanya lebih kokoh dan lebih berakar. Karena itulah, semakin banyak jumlah guru yang didatangi atau dihubungi langsung oleh seorang murid, maka makin dalam juga ilmu dan keahlian yang ia dapat. Berkelana dan mencari ilmu merupakan suatu keharusan. Memperoleh pengetahuan bermanfaat dan kesempurnaan bisa didapat melalui tatap muka dengan para guru terkemuka dan orang-orang yang berpengetahuan. Dan Allah menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Sarjana kurang akrab dengan politik. Hal ini terjadi karena mereka terbiasa dalam spekulasi akal dan selalu mencari konsep dengan mengambil berbagai abstraksi dari bukti yang sensibilia yang kemudian dicerna dalam otak sebagai permasalahan yang menyeluruh. Ringkasnya, mereka terbiasa mendasarkan pendapatnya terhadap spekulasi dan pertimbangan dan tidak mengenal konsep-konsep lain. Akan tetapi, para sarjana yang terbiasa dengan penyamarataan dan penggunaan analogi secara luas, jika berhadapan dengan persoalan politik, mereka cenderung menggunakan rangka konsep dan dedukasi, sehingga mereka akan terperosok ke dalam kesalahan dengan hal yang tidak mereka duga. Sebagian besar sarjana Islam terkemuka bukan orang Arab. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pada mulanya dalam Islam tidak terhimpun ilmu pengetahuan ataupun keahlian karena adanya kesederhanaan kondisi dan kebadawiahan. Sebagian besar ahli yang mempelajari hadis Nabi juga terdiri dari orang-orang Persia, khususnya di Irak dan sekitarnya. Para sarjana usul fikih pun juga terdiri dari orang-orang non-Arab, seperti dalam bidang ilmu kalam dan ahli tafsir Al-Quran. Sedangkan kelompok orang Arab yang mempunyai kesempatan menjalin komunikasi dengan budaya hidup menetap dan mengubah sikap hidup baduinya diarahkan oleh pemimpin yang berasal dari Daulah Abbasiyah untuk menjauhi ilmu pengetahuan. Para pengendali kebijaksanaan daulah tersebut menganggap bahwa profesi sarjana sebagai sesuatu yang rendah karena ilmu dinilai termasuk dalam bidang pertukangan. Para pemimpin politik memang memandang rendah para pekerja di bidang pertukangan dan semua profesi yang ada hubungannya. Hal inilah yang menjadikan
bahkan sebagian besar sarjana Islam berasal dari orang-orang non-Arab. Namun, ketika orang Arab kehilangan kekuasaannya dan diambil alih oleh orang non-Arab, ilmu syariah tidak mendapatkan tempat di kalangan kelompok penguasa karena tidak mempunyai tradisi ilmu pengetahuan. Para sarjana pun dianggap hanya menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi penguasa, terutama dalam persoalan pemerintahan politik. Seseorang yang bahasa pertamanya bukan bahasa Arab mendapatkan kesukaran memperoleh ilmu pengetahuan dibandingkan yang berbicara bahasa Arab sejak awal. Bahasa merupakan suatu kemahiran mempergunakan lidah, sedangkan khot adalah suatu keahlian mempergunakan tangan. Jika seseorang sudah lebih dulu ahli berbicara dengan bahasa lain, maka ia kurang sempurna dalam penguasaan bahasa Arab yang akan dipelajarinya. Seperti yang telah dijelaskan, di mana keahlian awal seseorang telah terlebih dahulu mencapai suatu titik tertentu, sedangkan seseorang yang kurang sempurna dalam penguasaan bahasa Arab secara lisan dan tulisan sukar baginya menyerap ide-ide yang terkandung di dalamnya. Studi intensif dan praktek konstan bahasa dan tulisan dapat mengantar seseorang pada suatu keahlian yang berakar. Jika dibandingkan, sarjana Arab lebih berdaya guna dan keahliannya lebih bagus daripada sarjana non-Arab yang mendapat rintangan tertentu karena bahasa non-Arab yang terlebih dahulu dikuasai. Ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan bahasa Arab. Terdapat 4 sandi bahasa Arab, yaitu ilmu leksikografi, ilmu nahwu, ilmu bayan, dan ilmu adab. Yang pertama yaitu ilmu leksikografi, merupakan suatu ilmu yang menerangkan secara konvensional arti dari kata-kata. Dalam ilmu ini, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi melalui karya leksikografinya yaitu Kitabai Aya menjelaskan bahwa semua kombinasi huruf eja yaitu kata-kata 2, 3, 4, dan 5 konsonan. Kata-kata 5 konsonan merupakan kombinasi paling panjang dalam bahasa Arab. Yang kedua, ilmu nahwu merupakan ilmu yang penting dan utama dalam tata bahasa. Bahasa sendiri merupakan ekspresi seseorang yang berbicara untuk menyatakan suatu maksud yang disampaikan melalui lidah. Ilmu tata bahasa ini memberikan indikasi jelas tentang prinsip-prinsip dasar untuk mengungkapkan berbagai pengertian, sehingga seseorang dapat membedakan antara subjek dan objek, serta antara subjek suatu kalimat nominal maupun predikatnya. Yang ketiga yaitu ilmu bayan. Di dalam Islam, ilmu ini masih baru adanya, karena muncul setelah ilmu Arabiyah dan Lughah. Ilmu ini termasuk ke dalam ilmu bahasa karena berhubungan dengan kata-kata dan pengertian. Terdapat 2 hal tentang apa yang disampaikan pembicara supaya bermanfaat bagi pendengar, yaitu persepsi tentang kata-kata individual yang berhubungan dan dihubungi, dan juga satu sama lain yang saling berhubungan. Kata-kata individual tersebut seperti sejumlah kata nama, kata kerja, dan huruf. Yang keempat yaitu ilmu sastra atau adab. Dalam ilmu sastra tidak mempunyai objek pembahasan yang meneliti afirmasi atau negasi fenomena, karena tujuan dari ilmu ini yaitu memperoleh buahnya, di mana keindahan mengungkap seni, puisi, dan proses atas susunan-susunan dan metode ekspresi orang Arab. Menurut pandangan mereka, ilmu sastra atau adab ialah hafal atau pemeliharaan syair-syair orang Arab beserta beritanya dan pengambil alihan setiap ilmu dengan arif. Maksudnya, dari berbagai ilmu bahasa atau ilmu syariah diambil dari segi tekstualnya saja, yaitu Al-Quran dan hadis. Bahasa adalah suatu keahlian teknis. Bahasa merupakan disiplin ilmu yang mengembangkan keahlian dan keterampilan untuk mengekspresikan ide-ide. Keahlian bukan hanya mengenal secara baik setiap perkataan, tetapi juga mahir dalam menyusun dan membentuk kalimat. Keahlian hanya bisa diperoleh dengan pengulangan perbuatan yang membekas di otak. Jika pengulangan tersebut dilakukan lebih lanjut, maka akan menimbulkan keahlian. Sehingga ketika memperoleh keahlian tersebut, maka si pembicara telah berhasil menyampaikan pengertian yang dimaksud kepada si pembaca. Inilah yang dimaksud dengan balaghah, fasih, dan mengesankan.
Lughat orang-orang Arab pada masa ini berdiri sendiri dan berbeda dari lughat suku Mudar dan Himyar. Hal ini dapat ditemukan bahwa lughat yang diasumsikan di dalam penjelasan mengenai maksud bahasa dari pemenuhan makna indikatif terhadap aturan bahasa suku Mudar, dan tidak ada yang hilang kecuali indikasi harokat kepada penentuan kata subjek dan objek. Dalam bahasa Arab, makna indikatifnya diperoleh dari keadaan-keadaan dan kualitas-kualitas dari komposisi kata beserta susunannya, berupa pengubahan dari kata pertama ke kata terakhir dan sebaliknya. Antara bahasa Mudar dan bahasa Himyar terdapat persamaan, di mana pada suku Mudar banyak objek bahasa Himyar dan tasrif kalimatnya berubah, sedangkan bentuk lughat Himyar tersusun berdasarkan kias-kias lughat Mudar dan kaidah-kaidahnya. Lughat Himyar ialah lughat lain yang berbeda dari lughat Mudar pada kebanyakan keadaan tasrif dan harokat yang Arabnya. Pasal ke-49. Lughat penduduk kota adalah lughat tegak tersendiri yang berbeda dari lughat suku Mudlar. Percakapan yang dikenal di antara orang kota bukanlah lughat Mudlar kuno dan kini. Perbedaan sesuatu bahasa dari bahasa induk pada lughat generasi Arab ini timbul karena pergaulan dengan bahasa asing. Ini terlihat dari kota Ifriqiyah, Maghrib, Andalus, dan Masyriq. Pasal ke-50. Pengajaran bahasa Arab Mudar. Bahasa Arab Mudar pada masa kini telah punah dan rusak. Bahasa kini merupakan bahasa campuran dengan bahasa lain, tapi ada kemungkinan juga untuk mempelajarinya. Cara pengajaran taklim yang baik untuk mempelajari yaitu dengan menghafal ucapan purba bangsa Arab. Pasal ke-51. Keahlian berbahasa ini tidak identik dengan keterampilan berbahasa Arab, dan yang terakhir ini tidak dibutuhkan di dalam pengajaran taklim. Tata bahasa Arab adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah, khususnya ukuran yang dipakai. Ilmu bahasa Arab adalah pengetahuan tentang bagaimana, dan bukan bagaimananya itu sendiri. Seorang ahli tata bahasa mahir menulis, namun itu jarang dan hanya kebetulan. Banyak orang yang mempelajari buku Sibawayh tapi tak begitu memperhatikan contoh-contoh. Pasal ke-52. Tafsir dan arti yang sebenarnya daripada rasa, zauq, dan menurut istilah ahli-ahli kritik sastra bayan. Rasa, zauq digunakan di kalangan orang yang ahli di berbagai ilmu kritik sastra bayan. Balaghah adalah konformitas pembicaraan pada arti yang dimaksud dalam setiap aspeknya. Kepandaian bicara orang Arab karena kemahiran yang dibariskan dalam penyusunan kalimat. Sedangkan rasa adalah perasaan yang ditimbulkan oleh makanan. Dalam hal ini, bicara karena menggunakan lidah. Pasal ke-53. Orang kota pada umumnya tidak mampu memperoleh keahlian berbahasa melalui pendidikan. Orang kota lebih jauh dari daerah asli bangsa Arab lebih sukar memperolehnya, karena pelajar yang bersangkutan lebih dahulu memperoleh keahlian yang tidak sama dengan keterampilan berbahasa Arab, karena sudah dibesarkan oleh bahasa yang sudah maju. Di antara bahasa-bahasa lughat orang kota, ada yang mendarah daging ke non-Arabannya dan yang paling jauh dari bahasa Arab Mudar kuno. Orang yang berbahasa demikian tidak akan mampu mempelajari bahasa Arab Mudar serta memperoleh keahlian, karena kemungkinan adanya keterasingan. Pasal 54. Pembagian pembicaraan kepada puisi dan prosa. Bangsa Arab dan percakapan berbahasa Arab terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah syair nadzuman, yaitu pembicaraan dengan matra dan ritma. Kedua adalah prosa, yaitu pembicaraan yang tanpa matra. Puisi mencakup sajak-sajak pujian, maddah, sajak kepahlawanan, dan elegi. Prosa bisa berbentuk prosa mursal dan prosa musajjah. Al-Quran berbentuk prosa, namun tak termasuk dalam kedua jenis tadi. Ia terbagi dalam ayat-ayat, bagian yang berakhir pada pemotongan-pemotongan makoti,
di mana rasa zauq yang mengharuskan seseorang menghentikan pembacaan di situ. Selain itu, dalam surat menyurat pemerintahan, jika metodenya hanya sesuai dengan syair puisi, maka itu akan termasuk perbuatan yang tercela. 55. Kemampuan menulis puisi dan prosa yang baik jarang sekaligus dikuasai oleh satu orang. Sebab ini adalah keahlian yang terletak pada lidah. Apabila keahlian lain lebih dahulu dikuasai, maka keahlian baru sulit untuk tumbuh. Keahlian baru tidak mungkin berkembang sempurna. Bandingkan hal tersebut, misalnya dengan bahasa. Perhatikan bagaimana orang-orang yang kecakapannya telah didahului oleh keahlian bicara non-Arab, maka akan selalu kurang sempurna pengetahuan bahasa Arabnya. Orang non-Arab yang lebih dahulu berbahasa Persia misalnya, tidak akan memperoleh kesempurnaan dalam bahasa Arab walaupun telah mempelajarinya. 56. Keahlian syair dan cara mempelajarinya. Syair merupakan salah satu bidang keilmuan di antara disiplin ilmu yang berhubungan dengan percakapan bahasa Arab. Syair terbagi dalam bagian qola yang memiliki matra yang sama dan setiap bagian dipersatukan oleh huruf-huruf akhir. Setiap bait, yaitu kombinasi kata-kata dengan sendirinya merupakan suatu unit yang mengandung pengertian. Penyair memberikan arti yang independen tiap bait. Untuk itu, mempersiapkan topik yang pertama dan ide-idenya sedemikian rupa sehingga ada hubungannya dengan topik berikutnya. Ketahuilah, orang-orang Arab menganggap syair sebagai bentuk pembicaraan yang mulia. Kemahiran berpuisi telah benar-benar berurat akar di kalangan mereka, seperti semua keahlian yang lain. Dan keahlian bahasa Arab hanya diperoleh melalui kecakapan teknis dan praktek yang konstan dalam berbicara bahasa Arab, sehingga sebagian jejak keahlian puisi bisa diperoleh. Syair, bagaimanapun cenderung sulit-sulit gampang dan mengandung kadar keganjilan dalam subjek materinya. Dan untuk itu tidak cukup hanya memiliki kemampuan berbahasa Arab secara umum, namun juga dibutuhkan sikap peka dan keterampilan tertentu di dalam upaya menerapkan metode-metode puisi. Metode puisi digunakan untuk menunjukkan suatu bentuk pemikiran penyusunan kata-kata yang disusun secara non-audiman dan sifatnya universal. Setiap puitisasi memiliki metode-metodenya tersendiri. Susunan kata-kata dalam puisi, syair boleh berupa kalimat atau bukan kalimat. Hal itu timbul dari kontinuitas susunan kata-kata dalam syair Arab ketika lidah mempergunakannya, sehingga bentuk susunannya benar-benar berurat akar. Kami katakan, syair adalah pembicaraan yang fasih, balik, yang didasarkan kepada metafora dan deskripsi-deskripsi yang terbagi kepada pola-pola, bagian-bagian yang lejar dengan matra, wazn, dan ritma, serta setiap bagiannya independen di dalam tujuan dan maksudnya dibandingkan dengan yang datang sebelum dan sesudahnya, dan yang menggunakan metode-metode yang secara khusus dipakai orang Arab. Marilah kita kembali membicarakan tentang bagaimana syair diciptakan. Syarat yang pertama adalah memiliki pengetahuan yang sempurna tentang jenis-jenisnya. Jenis syair orang Arab. Materi yang harus dikuasai hendaknya dipilih dari syair yang benar-benar asli. Setelah penyair menyesuaikan materi syair dan telah mengasah bakatnya, ia dapat mulai membuat nadloma-nadlomanya sendiri. Seringkali dikatakan bahwa salah satu syarat yang diperlukan dalam penciptaan syair adalah melupakan materi yang sudah dikuasai dan harus tenang serta penuh gairah kerja. Setelah sebuah syair selesai dicipta, sang syair perlu merevisinya secara hati-hati dan penuh sikap kritis. Penyair juga hendaknya menjauhkan diri dari kata-kata yang ditarik-tarik dan berbengkak-bengkak. Bila dengan semua penjelasan ini penyair masih sukar menciptakan syairnya, maka berlatihlah terus dan biasakanlah menciptakan syair dengan terus-menerus. 57. Syair dan prosa diciptakan dengan kata-kata dan bukan dengan ide-ide. Kata-kata adalah bahan dasar penciptaan karya sastra, sedangkan ide berperan sekunder terhadap kata-kata. Seorang syair harus menguasai kata-kata yang tepat, supaya dapat menggunakan terus-menerus dan menerapkannya pada lidahnya. Penuturan secara lisan dan tulisan hanya berkenaan dengan kata-kata, sedangkan ide-ide terdapat di dalam pikiran. Setiap orang memiliki kapasitas untuk memunculkan pikirannya, maka tak ada satu teknik yang dibutuhkan untuk komposisinya. Tetapi, komposisi pembicaraan atau penuturan untuk maksud mengekspresikan ide-ide membutuhkan teknik.
Seorang yang tidak pandai menyusun komposisi pembicaraan dan tidak menguasai metode-metodenya adalah bagaikan seorang invalid yang berusaha untuk berdiri namun tidak bisa. 58. Keahlian berbahasa diperoleh dengan banyak membaca dan menghafal. Kualitas yang baik dari keahlian berbahasa adalah hasil dari kualitas yang baik dari bahasa yang dikuasai. Kualitas pemakaian bahasa seorang dari generasi sesudahnya tergantung pada kualitas bahan yang dipelajari atau yang dihafal. Keahlian syair timbul dengan menghafal syair. Setiap keahlian memberikan kepada jiwa satu warna khusus yang mengkondisinya. Baik dan buruknya kualitas suatu keahlian tertentu tergantung pada kondisi tempat keahlian itu timbul. Karya syair para tokoh terdahulu berada pada tingkatan balaghah yang lebih tinggi dibanding prosa serta percakapan orang Arab jahiliyah. Sebabnya adalah karena para pengarang yang hidup pada dalam zaman Islam ini mempelajari bentuk-bentuk pembicaraan dalam Al-Quran dan hadis yang paling tinggi yang tidak mampu ditandingi siapapun. 59. Keterangan tentang arti kata yang alami dan bikinan dan bagaimana perkataan bikinan dapat menjadi baik atau kurang baik. Ruh dalam perkataan atau pembicaraan yaitu terletak pada penyampaian ide-ide. Sedangkan cara yang sempurna dalam penyampaian ide-ide adalah balaghah. Semua ini menunjuk pada soal dan ide-ide yang meliputi hubungan kata, isnad dari luar letak kalimat, serta meliputi kedua pembicaraan dengan syarat-syarat dan hukum-hukum. Yang membatasi susunan kata-kata ini dalam mengindikasikan tuntutan situasi adalah rusaknya kaidah-kaidah i'rab. Sesudah tuntutan suatu situasi telah ditunjukkan, muncul berbagai cara penggerakan pikiran di antara ide-ide melalui beragam bentuk arti kata. Dalam pengertian konvensional, suatu susunan ide memiliki gerak berkesinambungan yang menimbulkan kesenangan pada pikiran yang barangkali lebih mantap daripada kelezatan yang timbul karena mengindikasikan tuntutan-tuntutan situasi. Kemudian, berbagai cara gerak berkesinambungan pikiran ini memiliki syarat-syarat dan hukum-hukumnya sendiri dan menyebutnya ilmu gaya bahasa bayan. Ilmu ini adalah ilmu yang mengungkapkan ide-ide yang menunjukkan tuntutan-tuntutan dari suatu situasi tertentu. Selanjutnya, ketahuilah bahwa apabila para fisiologis mengatakan pembicaraan yang alami, maka mereka mengartikannya dengan pembicaraan yang mengungkapkan arti yang dimaksud dan karenanya ia sempurna di dalam watak dan bakatnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembicaraan yang disusun, dipelajari atau dipaksakan hanya terbatas pada pembicaraan yang alami, sebab ia tidak banyak mengikat diri dari apa yang menjadi dasar balaghah. 60. Orang-orang yang berkedudukan tinggi mengembangkan persyairan. Ketahuilah bahwa syair adalah asrif, diwan orang-orang Arab, sehingga para pemuka Arab berlomba-lomba dalam kebajikan ini. Masing-masing menyampaikan hasil karyanya, bahkan ada yang menggantungkan syair mereka. Orang-orang Arab sempat berhenti melakukan kebiasaan itu karena sibuk dengan persoalan-persoalan Islam. Namun diketahui bahwa tak ada wahyu yang mengatakan bahwa syair diharamkan atau dilarang. Orang-orang Arab kembali kepada kebiasaan dalam kegiatan syair bersyair. Lalu banyak orang Arab mendekati para khalifah dengan syair pujian-pujian mereka, dan khalifah mengupah mereka sesuai kualitas syair yang dibuat. Setelah mereka, muncul orang-orang yang bahasanya bukan bahasa Arab, karena mereka memiliki latar belakang non-Arab. Mereka menulis syair hanya untuk mendapatkan kebaikan para khalifah. Maka tujuan yang dominan dari mencipta syair seringkali hanyalah kebohongan, sebab manfaat yang dihasilkan orang terdahulu telah lenyap. Inilah sebabnya mengapa orang-orang yang penuh ambisi dan berbangkat di kalangan kaum muslimin kemudian menghina syair. 61. Syair orang Arab dan orang kota kontemporer. Di kalangan penduduk kota, lahir bahasa lain yang berbeda dengan bahasa Arab klasik dalam hal i'rabnya, dan dengan sebagian besar arti dan infeksi-infeksi gramatikalnya. Kemudian, secara alami syair ditemui di kalangan para pembicara dari setiap bahasa. Karena itu, syair tidak akan pernah lenyap dengan lenyapnya satu bahasa. Orang-orang Arab Badui kontemporer membiarkan bahasa nenek moyang mereka dipengaruhi oleh bahasa non-Arab, mencipta syair berdasarkan matra-matra terdahulu. Orang-orang Arab yang tinggal di kota-kota Maghribi memiliki bentuk syair yang lain yang secara luas dipergunakan di kalangan mereka. Banyak sarjana yang tidak menyetujui tipe syair ini, karena mereka percaya bahwa zauknya telah hilang. Karena secara linguistik, syair-syair mereka tidak benar dan i'rabnya lenyap daripadanya.
Syair-syair orang Arab yang menampakkan seluruh metode dan bentuk syair yang benar yang kurang sempurna i'rabnya di akhir pembicaraan mereka.